ini menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, mulai pusing Ustadz. Dia manusia tanpa meninggalkan ke bapaknya. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Yang video, mohon maaf saudara kita Nasrani di Israel diludahi oleh orang Yahudi. Tapi malah ketika orang Nasrani datang dia ngeludah, memukul kepala, marah. Dan kemudian ada juga video ketika orang Yahudi dia malah sholat di masjid. Tempat orang Islam. Iya. Kenapa dia nggak sholat? Padahal secara ini kan lebih dekat. Begini, Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat momen ketika Ustadz Abdul Somad tampak begitu kebingungan dengan akidah umat Kristen yang begitu rumit dalam memahami konsep ketuhanan. Mereka berusaha keras memaksakan bagaimana caranya agar Yesus bisa dianggap sebagai Tuhan. Hal ini tentu membuat dirinya penasaran bagaimana sebenarnya awal mula Yesus bisa dijadikan Tuhan, disebut anak Tuhan, dan bagaimana pula asal mula terbentuknya konsep Trinitas. Bahkan lebih menarik lagi, dirinya sempat heran jika umat Kristen dan Yahudi disebut sebagai saudara dekat, mengapa justru banyak orang Yahudi yang meludahi umat Kristen, dan mengapa pula orang Yahudi lebih enggan masuk gereja dibandingkan masuk masjid? Mari kita temukan jawabannya pada dialog mereka berikut ini. Ya. Gimana ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan? Kalau sebutan anak Tuhan itu memang sudah menjadi istilahnya sebutan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah biasa menyebut orang-orang soleh dengan sebutan anak Tuhan. Oh, Yahudi pun nyebut begitu? Iya, jadi contoh misalnya, bahkan satu bangsa sendiri, satu bangsa Israel. Bangsa itu anak Tuhan? Iya, bangsa itu disebut anak Tuhan. Apa yang mereka maksudkan dengan anak Tuhan? Yang namanya anak Tuhan bisa jadi itu bangsa pilihan, atau juga orang yang soleh gitu. Orang baik. Ya? Orang baik, disebut anak Tuhan. Yesus disebut anak Tuhan, sebenarnya kalau buat orang Yahudi, sebenarnya tidak jauh dari sebutan orang soleh gitu sebenarnya. Cuman ini bangsa Yahudi punya istilah sendiri anak Tuhannya. Ya. Bangsa Yunani juga punya istilah anak Tuhan. Tapi kata Tuhan dan kata dewa kan sebenarnya sama. Ya, enggak. Yang Yunani mengetahui anak Tuhan itu sebagai anak dewa yang paling tinggi. Ya. Ada Dionysus, ada Helen, ada Merkuri dan sebagainya. Sistem itu mereka punya, ini ada Yahudi. Ini yang dijadikan satu di dalam Kristen. Kombinasi. Jadi untuk Yesusnya disebut anak Allah atau anak Tuhan itu ada hubungannya juga dengan sistem kepercayaan yang ada di daerah itu gitu. Yunani, Romawi. Oke, Matius, Markus, Yohanes, Lukas menggunakan istilah itu karena sudah membudaya penggunaan itu. Lalu kemudian pada abad yang keempat, kenapa dimasukkan Trinitas? Karena memang budaya saat itu semuanya triad, bahwa Tuhan itu tiga. Betul. Artinya tiga tapi satu. Artinya bahwa budaya bisa mengintervensi. Mengintervensi agama, bisa masuk. Budaya menyusup menjadi agama. Betul. Dan akidahnya orang Kristen ini berevolusi tidak sebentar, Ustaz. Kalau tadi ada konsili Nicea 325 Masehi, yang kedua konsili Konstantinopel 381 Masehi, yang keempat ada konsili Efesus tahun 431 Masehi. Di situ dinyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Diadakan konsili ini karena ada sebagian orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Bahkan kelompok ini malah adanya di Arab Saudi, namanya Koliridianisme, dianggap sesat oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Karena menganggap menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibantah di Quran surat Al-Maidah 116. Al-Takunta linnasi, apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Betul. Yang keempat, mereka bikin konsili di kota Kalsedon tahun 451 Masehi, menentukan bahwa Yesus itu punya sifat ganda. Sifat ganda itu duinatur, atau apa ya? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini yang menjadi perpecahan ada gereja timur. Gereja timur. Yang kemudian ada yang aliran Nestorian. Setelah itu ada konsili lagi tahun 553 di Konstantinopel, disebut konsili Konstantinopel kedua. Ini menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, mulai pusing Ustadz. Dia manusia tanpa meninggalkan ke bapaknya.
bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Bikin lagi konsili di Konstantinopel tahun 687. Yang buat ini raja-rajanya. Iya, raja-raja yang di daerah situ, Tad. Terus raja dengan ustadz-ustadznya ngumpul. Iya, pemuka agamanya. Gimana kalau kita edit nih gitu? Jadi mereka merumuskan. Merumuskan bagaimana akidahnya itu. Tahun 687 dibuat lagi konsili di Konstantinopel, yaitu Konstantinopel ketiga. Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak. Coba, itu dipikirkan sama Bapak Gereja. Karena dia manusia juga, Tuhan juga gitu. Karena sudah terlanjur hybrid. Ya, listrik dengan minyak. Terus terakhir bikin lagi konsili di Nicea yang kedua. Itu disebut konsili Nicea 2 tahun 787. Yang sebelumnya tadi 681, ini sekarang 787. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Nah, jadi ketika Kristen tumbuh, pahamnya atau alirannya juga berbeda-beda. Pertama tumbuh aliran Kristen yang disebut dengan doketisme. Doketisme itu aliran Kristen yang mengambil Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Ini kalah dengan kelompok Kristen yang separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis itu belum Tuhan. Tapi ketika dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya bukan Yesusnya. Ini makanya disebut kelompok separatisme, memisahkan antara Yesus dan Pemikiran ini dari mana datangnya? Ya dari orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem kepercayaan yang dari orang-orang yang seperti tadi, yang pria dan segala macam. Yang dari Yunani juga pengaruhnya besar. Berkreasi ya. Jadi mereka menggunakan apa ya, kayak semacam filosofi. Ya. Kemudian timbul gerakan Kristen yang menamakan dirinya modalisme. Modalisme itu bisa dikatakan seperti peran. Di kantor peran sebagai direktur, di rumah sebagai suami, rumah tangga, sebagai jenderal, sebagai di lingkungan sebagai RT gitu misalnya. Multi talent. Nah, jadi ada bapak dan anak gitu. Akhirnya peran yang modalisme ini pecah menjadi monarkianisme dan sabellianisme. Ini yang mengatakan bahwa yang Yesus adalah Bapa adalah Yesus, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Baru terakhir kalah oleh kalangan yang Trinitarianisme. Ini yang mayoritas? Yang mayoritas sekarang. Trinitarianisme ini yang mengatakan Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Yang pusing-pusing tuh, bisa minum bodrek gitu. Minum kopi dong, Oh iya, minum kopi dulu. Baru kita nyambung, bukan kita ya, saya baru nyambung. Yang video, mohon maaf, saudara kita Nasrani di Israel, diludahi oleh orang Yahudi. Kan kita mestinya kalau buku kita diambil orang kita bangga kan? Iya. Kitab Yahudi diambil dalam kitab suci, tapi malah ketika orang Nasrani datang dia ngeludah, mukul kepala, marah. Iya. Karena ajaran dia berbeda. Beda. Dan kemudian ada juga video ketika orang Yahudi, dia malah sholat di masjid. Tempat orang Islam. Iya. Kenapa dia nggak sholat? Padahal secara ini kan lebih dekat. Begini, Zat. Kalau untuk berbicara tentang kitab Taurat, orang Yahudi masih mau ngomong dengan orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi suruh sholat di gereja, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja adalah tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Buat orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi tidak menemukan sinagog, Yahudi nggak boleh ada patung? Nggak boleh. Yahudi ketika dia tidak menemukan sinagog untuk tefillah, kalau dia nemu masjid, dia boleh masuk masjid. Pemuka agamanya mereka bilang, kalau kalian nggak nemu sinagog, boleh masuk masjid. Karena masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau gereja, kena paling banter hanya kena bayangan gentengnya saja. Gitu. Itu mereka harus menjauh. Gitu. Jadi orang Yahudi, Ustaz, ketika mereka misalnya jalan di sebuah mall, ada pohon Natal, ngelihat aja nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ngelihat. Mereka harus cari jalan lain, muter. Kalau perlu muter gitu. Sampai begitunya. Jadi kenapa mereka begitu? Karena buat mereka yang dilakukan oleh Kristen dengan menyembah Yesus itu adalah sebuah hal yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam keyakinan Yahudi, Nabi Musa. Gitu. Bukunya dipakai, tapi ajarannya ajaran
ajaran perjanjian lama yang sangat bertolak belakang dengan perjanjian baru. Begini, Ustaz. Kalau di perjanjian lama, semua meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bukan manusia. Tidak bisa jadi manusia. Ya. Walaupun bagiannya sekalipun. Tidak usah semuanya. Dan Musa pun bukan Tuhan. Musa pun juga bukan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Musa adalah pemimpin para nabi, nabi yang paling besar, tetapi tetap aja mereka tidak menyembah manusia sebagai Tuhan. Di Kristen, dengan pengaruh daripada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme, akhirnya mereka mengangkat Yesus sebagai sosok Tuhan karena ada pengaruh-pengaruh, contoh seperti yang tadi, filosofi Yunani, Romawi, dan Platonisme. Jadi yang dianggap oleh Kristen, yang menjadi Yesus itu bukan Bapa ini, bukan Tuhan yang Maha Esa ini, Ustaz. Tapi hanya bagian daripada Bapa ini. Apa bagiannya? Firman-Nya saja. Ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam, sebenarnya mungkin ada kayak semacam garis yang mungkin transparan, Ustaz ya. Jadi gini, Ustaz. Mereka punya satu ayat di dalam Gospel Yohanes yang mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Awalnya firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tulisan. Ada firman, ada Allah. Iya. Dua. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, terus ada lagi ayat firman yang mengatakan, dan firman itu telah menjelma jadi manusia. Menjadi ada firman, manusia. Ada Allah, firman itu adalah Allah, menjelma jadi manusia. Iya. Nah, kalau kita di Islam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu kan diciptakan hanya dengan firman Allah. Hanya dengan kun. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, juga diciptakan dengan kun. Maka jadi fayakun, kan gitu. Penerjemahan yang tadi yang Yohanes 1:1 itu sebenarnya boleh dikatakan kalau kita tidak mengkritisi susunan kata-katanya, berarti di situ sebenarnya bisa juga diartikan Tuhan itu menggunakan firman-Nya menciptakan Yesus atau Tuhan Nabi Isa. berfirman. Tuhan berfirman. Maka jadilah makhluk bernama Isa. Ini kalau kita mau cari titik temunya gitu saja. Tapi karena dipengaruhi Helenisme, kemudian paganisme dan Platonisme. Subhanallah. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat betapa jelas dan sederhananya konsep ketuhanan dalam Islam. Tidak ada kebingungan dalam konsep ketuhanan. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan pesan ilahi sebagai panduan hidup agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Inilah tauhid dalam Islam, murni, lurus, dan tidak bercampur dengan unsur manusia. Tauhid yang diajarkan oleh para nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad SAW. Semua membawa satu pesan yang sama, menyembahlah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Maka, ketika kita mempelajari perbandingan dengan agama lain, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mengkaji dan mencari pemahaman agar semakin yakin bahwa kebenaran sejati hanya ada dalam Islam, agama yang sempurna dan menjaga kemurnian tauhid sejak awal hingga akhir zaman. Semoga Allah senantiasa meneguhkan kita di atas kebenaran, menjaga hati kita agar tetap istiqomah di jalannya, dan menjadikan kita selalu bersyukur atas nikmat Islam dan iman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari setiap video yang kita bagikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.